Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa wa Rasulul Muktabah Sayyidina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' arwahi abahi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jami'is sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il amilin wa immatil mujtahidin wa immatis sufiyatil muhaqqiqin thumma usan jami'i masyayikhina wa asatidina wa muallimina khassa mu'alif hadzal kitab wa jami'i muassisi jami'ati nahdlatul ulama ridwanullah alaihim wa barakatuh wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa jami'i arwahil muslimin al-masyhuril maghribiyah afadallahu alaihim barakatihim wa anwarihim wa asrihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Setelah kemarin minggu yang lepas kita membahas soal al-iqdam, maju dan berbuat sesuatu di masyarakat, membangun peradaban, membangun kehidupan yang lebih baik. Maka di dalam proses membangun itu pasti ada rintangan, pasti ada hambatan, itu sudah barang tentu. Tidak semuanya berjalan dengan mulus, tetapi banyak rintangan yang harus dihadapi. Baik rintangan yang menyangkut soal menyentuh diri seperti sakit, atau rintangan juga mungkin keluarga, juga hal-hal yang terkait dengan sarana prasarana pendukung, keuangan dan lain-lain. Juga musibah datangnya dari masyarakat, caci maki, ada orang yang pro, ada yang kontra dan lain-lain. Semua itu adalah merupakan pernik-pernik yang harus kita hadapi dalam melakukan satu aktivitas, artinya hal yang biasa. Maka cara menyikapinya banyak hal. Pertama adalah cara menyikapinya as-sabru. As-sabru, kesabaran, ketabahan menghadapi segala macam bentuk rintangan. Jadi sabar itu merupakan sikap menang. Ada sebuah syair menyatakan as-sabru kasibri murrun ladhidhuhu walakin awaqibuhu ahla minal asali. As-sabru kasibri katanya. Adapun sabar itu sama dengan makan buah bidara, pahit rasanya, sama dengan orang minum jamu, pahit. Tetapi walakin awaqibuhu, tetapi kalau dia lolos akibat dampak positifnya kesabaran itu, ahla minal asal, lebih manis dari madu. Lah itu yang penting di situ. Segala bentuk cobaan rintangannya harus dihadapi dengan ketabahan. Innar rajulal aqila man yasbiru 'alal khutub. Laki-laki yang cerdas itu atau seseorang yang cerdas itu adalah orang yang mampu tabah al-khutub, menghadapi persoalan-persoalan besar, al-ahwal al-azimah itu.
Ini orang yang sabar. Suksesnya para nabi, khususnya ulul azmi seperti Nabi Allah Musa, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sikap yang dimiliki adalah sikap sabar menghadapi segala cobaan-cobaan, musibah-musibah yang besar. Ketika dia sabar, wa yuqabiluha rabitul ja'shi, maka akan berhadapan atau mengimbangi kepada al-khutub, ketika dia menghadapi sesuatu musibah yang besar kemudian dia mampu mengatasinya, maka akan diimbangi oleh rabitul ja'shi, kekuatan ikatan jiwa, bulatnya jiwa seseorang untuk terus bekerja, tidak putus asa. Wala yuqabiluha mashduhan, dan tidak menghadapi rabit hati itu kepada al-khutub mashduhan dalam keadaan bingung. Tidak bingung. Orang yang tidak punya cobaan kadang-kadang mencari supaya dicoba untuk uji nyali kesabaran. La yastaqiru ala halin minal khalaq, di mana tidak tetap, tidak berdiam diri atas keadaan minal qalaqi, dari kerisauan, ragu-ragu, enggak. Oleh karena itu maka jiwa yang diikat oleh kekuatan untuk sabar ini, wan nafsul aqilatu fiha malakatut tuadati, ya. Jiwa yang cerdas, jiwa yang jiwa yang mampu menerima segala cobaan. Dalam jiwa itu ada malakut tuadati, ada kecakapan dalam waspada. Jadi orang yang sudah berkali-kali untuk dicoba di ini macam-macam, dirinya akan semakin kuat dan akan tumbuh sikap waspada. Waspada dalam menghadapi segala macam cobaan. Ini orang misalnya diangkat jadi bupati, diangkat jadi pejabat misalnya kan, itu sudah harus lebih dulu punya persiapan. Persiapannya apa? Bahwa kehidupannya akan dihadapinya itu tidak mudah, tapi yang berat-berat. Di samping juga ada berapa kemudahan. Kalau dia sudah memiliki jiwa kekuatan untuk sabar itu, maka dirinya akan selalu antisipatif, waspada terhadap segala macam bentuk cobaan, watta'anni, dan jiwa atau kemampuan jiwa untuk pelan-pelan. Pelan-pelan dalam arti tidak gegabah, tidak gerusa-gerusu. Sehingga ada sebuah makalah, at-ta'ajjulu minasyaiton watta'anni minar rahman. Buru-buru bukan soal tindakan cepat, itu beda. Buru-buru itu artinya bekerja tanpa konsep, bekerja tanpa perencanaan. Itu minasyaiton, datangnya dari setan. Sementara watta'anni minar rahman, bekerja dengan pelan tapi pasti, berpikir secara matang, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fayatas ahadiatan, jiwa itu, nafsul aqilah itu akan berjalan hadiatan, dengan tenang. Hadiatan, dengan tenang, lituzila, agar bisa menghilangkan, menyingkirkan apaan nafsul aqilah,
ma'alam mabiha minal khatbi, terhadap sesuatu yang menimpa apa maha kepada biha kepada nafsul aqilah minal khatbi, berupa goncangan, berupa musibah. Nah itu. Jadi datang musibah tenang aja, tidak usah terlalu dipikir. Kadang-kadang orang meronta-ronta, putus asa, enggak, itu udah biasa aja kayak gitu modelnya. Ini butuh diterpa musibah sebagai bentuk training. Jadi katanya orang, musibah yang datang kepada seseorang itu dan itu langsung dari Allah sifatnya, ini merupakan cara Allah untuk menggoreng, untuk mematangkan seseorang. Jatuh bangun, jatuh lagi, itu harus dihadapi dengan kesabaran. Watadfa, dan bisa menolak apa itu an-nafsul aqilah, anha, daripada khutub, adiyatal mihan, dengan turunnya beberapa atau akan turunnya beberapa ujian. Artinya apa? Dengan jiwa yang jiwa yang kuat itu, maka dia akan bisa menghindarkan sesuatu yang akan datang dan ujian-ujian berat, terus meringankan. Jadi istilahnya satu ujian pada tahun ini, bagaimana tidak datang lagi pada yang akan datang. Itu kehendaknya Allah seperti itu. Awas dulu ya, ini cobaan hari ini datang kepada kamu, hati-hati, yang akan datang jangan sampai ulang lagi. Itu maknanya. Itu namanya an-nafsul aqilah, jiwa yang cerdas yang ada pada setiap jiwa seseorang, itu mampu menghadapi cobaan-cobaan yang Allah berikan, dan itu dianggap sebagai at-tarbiyah ilahiyah, pendidikan ketuhanan. Nah itu yang, tapi ini bagaimana caranya supaya bisa memiliki kekuatan? Banyak caranya itu. Salah satu diantaranya berdoa dan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata. Maka Allah yang memberikan cobaan, Allah yang menyelesaikan, tapi kita nggak boleh diem. Nah, itu maknanya di situ. Amman nafsul jahilah, adapun jiwa seseorang yang bodoh, jiwa yang melempam gitu, jiwa yang tidak mampu, maka kondisinya adalah fahiyya, adapun an-nafsul jahilah daimatul ittirabi likulli khadbin yanzil, senantiasa goncang. Ittirab itu sama dengan air yang direbus kemudian setelah panas mendidih, itu adalah bergejolak, kelopak itu nah ittirab. Jadi orang yang jiwanya jahilah itu daimatul ittirab, dia selalu goncang menghadapi segala persoalan. Likulli khadbin, terhadap setiap musibah, gejolak, yanzilu, yang datang, yang turun, apa itu kullu khadbin. Jadi pentingnya di situ. Maka ada diantaranya Rasulullah berdoa, Allahumma ja'al nafsi nafsan thayyibatan mutmainnah. Jadi jadikanlah jiwaku itu adalah jiwa yang baik, mutmainnah, yang selalu tenang menghadapi segala apapun. Thayatan, jiwa yang patuh kepada perintah Allah Subhanahu. Jadi ini jiwa yang cerdas. Ini yang tak cerdas ini. Wa in kana yasiron, sekalipun khatb itu cobaan yang nanti yasiron, sifatnya ringan, jangankan berat, yang ringan pun ini adalah juga sulit dihadapi. Jadi ini jiwanya tidak kuat. Li'annaha, kenapa kok bisa ittirab? Li'annaha, karena an-nafsul jahilah tak takid, punya satu keyakinan, yakin jiwanya, alla qibala laha ay la taqata laha, alla qibala, akan tidak adanya kekuatan, laha untuk an-nafsul jahilah, bitalaqihi, dengan
menerima kulli khotbin. Jadi putus asa dulu. Trauma bahasanya gitu. Ya, trauma ya. Jadi dia pernah ada satu kejadian yang di luar kemampuannya, mau kayak gitu, trauma. Wala taqata laha bidaf'i, dan tidak ada kemampuan dah bagi an-nafsul jailah bidaf'i, untuk menolak kulli khotbin. Faya, adapun jiwa yang bodoh itu, jiwa yang tidak mampu itu, la tastati, tidak mampu lagi at-tamallusa minhu, at-tamallusa ail ihtiraza, menghindar minhu, daripada kulli khotbin. Gimana itu? Wala taqdiru ala tafaddi min adiyatih, dan tidak mampu apa an-nafsul jahila ala tafaddi, atas menghindarkan diri, alat tafaddi, atas menghindarkan diri, min adiyatihi, dari turunnya kulli khotbin. Lah akibatnya apa? Ketika terjadi begitu, maka timbul sifat al-ya'su, sifat putus asa. Halo. Jadi orang yang sudah trauma dengan segala bentuk cobaan yang ia terimanya, baik cobaan itu akibat perbuatannya maupun murni itu adalah ujian dari Allah, dia selalu nggak mampu, putus asa jadinya. Ketika dia putus asa, maka akan ketimpa penyakit fisik traumatik. Ketika traumatik yang terjadi, maka akan menimpa penyakit yang shock. Nah, itu takut apa macam-macam dan lain-lain di situ. Tapi kalau dihadapi dengan tenang, dia punya modal, punya ilmu yang kuat, maka dirinya akan menjadi an-nafsul an-nafsul qawiyah, jiwa yang kuat. Ini yang disebut itu. Jadi ini sabar di situ pentingnya. Wa hadza huwal farqu bainan nafsain. Ini adalah merupakan perbedaan di antara dua jiwa tadi itu. Apa itu? An-nafsul aqilah dan an-nafsul jahilah. Kita ingin yang mana kita ini? An-nafsul aqilah. Jadi kita ingin menanamkan jiwa kita itu menjadi an-nafsu al-aqilah. Ada ujian diterima dengan baik. Itu Allah memberikan cara untuk dia bersabar, diuji. Ketika bersabar apa keuntungannya? Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Salah satu di antaranya, orang-orang yang sabar itu hanya akan dibalas dengan Allah pahala yang melampaui dari apa yang ia lakukan. Biasanya pahala yang ada, satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Itu pahalanya dari Allah. Untuk kebaikan seseorang itu satu kebaikan dibalas 10. Tapi kalau untuk kesabaran, sabar ini baik. Itu sabar menghadapi cobaan Allah, ini akan dibalas bi ghairi hisab, tanpa dihitung. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Inilah aurat wiridan para nabi, para ulama kita itu. Jadi kalau menjadi seorang pejuang, jangan mengatakan seorang pejuang kalau belum dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobaan pasti datang. Oleh karena itu maka apa? Fakun ayyuhan nasyi' dza nafsin aqilatin sabirah. Maka adalah wahai generasi muda. Fakun ayyuhan nasyi', maka adalah engkau wahai pemuda. Dza nafsin aqilah, memiliki kekuatan jiwa yang cerdas, yang kuat, sabirah, yang sabar. Yang sabar. Ya namanya dibully orang, ya namanya itu tenang aja. Kalau sudah sabar itu tidak membalas dengan sesuatu yang kotor. Ini salah satu diantaranya.
Sabar itu di atas adil, ya. Sabar itu di atas keadilan. Kata Al-Qur'an, wa in uqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Kalau engkau disalahi orang, misalnya ya, dipukul oleh orang, berapa? Dipukul 2 kali, maka pukullah dia 2 kali, itu namanya adil. Membalas sesuatu dengan yang setimpal, itu namanya adil. Tetapi katanya, wala in sabartum lahu wa khairul lis-sabirin. Tetapi kalau kamu sabar, lahu wa khairul lis-sabirin, niscaya kesabaranmu itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Kalau dipukul orang, tersenyum, hanya menghindar saja, tidak membalas, itu bagus. Bagus. Tapi kalau sampai dipukul diam saja sampai mati, itu bukan sabar namanya. Tapi bunuh diri. Menghindar tetapi tidak membalas. Kalau ada kata-kata orang yang buruk, yang jorok, oh gak usah balas. Balas dengan prestasi katanya. Balas dengan kebaikan. Ini yang susah. Wadzalika, dengan cara apa kok bisa nafsu akilah itu timbul kekuatan? Wadzalika, adapun nafsin akilah bita'widiha iktisabal fadail. Ini dengan membiasakannya nafsin akilah, dengan membiasakannya, menjadikan adat nafsin akilah iktisabal fadail, mencari, mengejar beberapa prestasi-prestasi, beberapa keutamaan. Nah, maknanya di situ. Jadi orang yang macam-macam ngamuk ini dan lain-lain, sebagai ujian sama dia, jawab dengan tersenyum dan dia menampilkan yang terbaik, tentang prestasi. Dia akan tahu sendiri nanti. Biarkan aja nggak apa-apa. Ya. Wa nabdzar radzail, dan membiasakan menyingkirkan, membuang, mencampakkan hal-hal yang hina pada dirinya, yang tercela itu tidak dikerjakan, tapi dia selalu kerja prestasi yang baik. Itu adalah jawaban bagi para pembangkang yang tidak mau sama dia. Wattahalliya bil kamalatil insaniyah, dan dengan cara berhias diri, menghiasi dirinya itu bil kamalatil insaniyah, dengan beberapa kesempurnaan yang bersifat kemanusiaan. Dulu ada ceritanya, ada seorang yang membuli Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Sana itu karangan-karangannya dicaci maki dan lain-lain. Kemudian Sayyid datang ke Madinah, karena orangnya di Madinah, dan di situ Sayyid mencari di mana orang itu. Orang itu ketakutan. Begitu ketemu, ternyata dikasih uang banyak sama Sayyid itu. Nangis orang itu. Oh, ini berarti orang yang benar-benar ikhlas ini. Ini prestasi namanya. Orang yang mencaci maki beliau, orang yang membuli beliau, dikasih uang. Silakan teruskan caci makinya gitu. Kalau kita kan enggak, ngambil golok gitu ya. Nah, itu enggak bagus, ngambil golok itu akan menimbulkan pertumpahan darah. Tapi bagaimana orang yang membuli menjadi baik, caranya dibaikin. Itu namanya iktisabal fadail atau wattahalli bil kamalatil insaniyah. Tidak mudah ini. Wattajammula bijaliyir rujuliyah, dan selalu tampil baik. Tajammul itu tampil mempesona dengan menampakkan sifat kelalakian yang gentleman. Ar-rajul itu gentleman. Tidak dia sportif. Dia tidak tidak dengan cara yang buruk membalas orang.
Ketika jadi ini kata kunci. Jadi balaslah segala bentuk pesakitan kepada dirinya dengan cara tersenyum. Ini mudah diucapkan tapi sering dilupakan. Gak mudah ini. Wa dzalika yasirun ala ma hadallahu an-nuzu'a ilal fadilah. Itu mudah. Berbuat melatih diri seperti ini mudah. Ala ma hadallah, atas sesuatu yang menunjukkan kepada siapa Allah, an-nuzu'a, akan pergi lenyap ilal fadilah, kepada keutamaan, ketupaan. Dengan demikian maka fanaza'a anhu rida ar-radhilah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencabut dari orang itu rida ar-radhilah, akan selendang kehinaan. Artinya apa? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada orang untuk menghadapi persoalan sesuatu yang menyakitkan dengan cara yang bijak, maka Allah akan menghiasi orang itu dengan segala bentuk keutamaan, dan akan Allah cabut rida ar-radhilah, selendang kehinaan pada orang itu. Falam yu'tin nafsas samitata, Allah tidak akan memberikan jiwa yang diem, hawaha, akan keinginan nafsu. Artinya apa? Di antara sikap orang supaya dia mampu, maka banyak berdiam diri ketika menghadapi sesuatu yang kurang bermanfaat. Jadi katanya Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia selalu berucap dengan kata-kata indah yang menyenangkan sama orang, yang membuat keadaan teduh, bagus, kira-kira begitu. Kalau tidak mampu auliyasmut, hendaknya diam. Itu namanya. Falam yu'ti an-nafsas samitata, maka Allah tidak akan memberikan terhadap jiwa yang diam itu hawaha, akan hawa nafsunya, keinginannya. Tapi kekuatannya apa? Dia diam. Walam yaslubin nafsan natiqata munaha, ingat itu. Dan Allah tidak akan merusak an-nafsan natiqata, jiwa yang bicara dengan baik, munaha, akan cita-citanya. Artinya apa? Jiwa yang baik itu akan bisa mengejar cita-citanya dengan sebaik. Fa kharaja bidzalika, kalau orang itu mampu mengendalikan hawa nafsunya, mampu untuk berkata-kata baik dan meninggalkan yang buruk, mampu menyikapi cobaan-cobaan dengan cara yang sabar, maka nanti dia akan keluar. Fa kharaja, maka dia akan lepas keluar bidzalika, dengan cara itu. Dengan cara apa? Ta'widiha iktisabal fadail wa nabdar radhail wa tahalliyah, dan selanjutnya keluar min marta'il hayawaniyah, dari ladang sifat-sifat kebinatangan, ila bi'atil insaniyah, kepada lingkungan, kepada situasi lingkungan kemanusiaan. Apa manusia itu? Wah, akhlaknya tinggi, dia ilmunya tinggi, sikapnya selalu menguntungkan orang, kemaslahatan selalu muncul dari jiwanya. Itu namanya bi'ah insaniyah. Kalau bi'ah apa? Kalau martal hayawani, apa itu yang terjadi itu? Tidak tahu, bapaknya diseruduk, anaknya yang lahir kemudian kalau sudah besar ibunya dikawini, itu namanya martal hayawaniyah. Tidak tahu rumputnya orang yang dimakan. Nah, itu apa namanya, jiwa-jiwa yang sakit seperti itu. Wallahu yajzis sabirina ala tahdzibin nafsi. Semoga Allah membalas kepada orang-orang yang sabar untuk selalu membersihkan jiwanya. Wa yarfa'uhum, dan Allah akan mengangkat kepada as-sabirin ila maqamil muhtadin an manzilil labsi,
ila maqamil muhtadin, terhadap makom, posisi orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk. Muhtadin itu orang yang oleh Allah jiwanya selalu diberi nasihat. Itu namanya ada nafsu ammarah, ada nafsu lawama, ada nafsul apa namanya, ada an-nafsul lawama, ada an-nafsul mulhamah, ada an-nafsul mutmainnah. Itu bertingkat nanti. Dia diangkat dari makom kepada makom muhtadin an manzilil labsi, meninggalkan dunia kekaburan, dunia ketidakjelasan. Oh, ada keinginan ini muncul, ini muncul. Oleh karena itu fa'ila sabri ala tahdzibi nufusikum ad'ukum. Di sini musannif mendahulukan ma'mul daripada amilnya. Ad'ukum itu amil namanya. Fa'ila sabri itu namanya ma'mul. Hanya untuk sabar, sehingga atas membersihkan jiwa, aku doakan kalian. Maknanya apa? Aku mau doakan engkau kalau kamu mau untuk membersihkan jiwa kamu. Fa'ila sabri, hanya kepada sabar untuk membersihkan jiwamu itu, ad'ukum, aku akan berdoa. Selain itu enggak, atau doa tapi tidak tinggilah doanya gitu. Ini fa inna aqibata dzalika najahud darain, karena dampak akibat dari tahdzibi nufusikum najahud darain, kesuksesan, keselamatan dunia dan akhirat, wa sa'adatul hayatain, dan kebahagiaan dunia atau dua kehidupan, dunia dan akhirat, wal fauzu bil husnayain, dan mendapatkan kegemilangan, mendapatkan kebahagiaan dengan dua kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu namanya husnayain. Itu sa'adat fid dunya wa sa'adah fil akhirah, itu namanya sa'adatul hayatain. Darud dunya, darul akhirah, itu namanya ad-darain. Ini apa namanya, kunci bagi seorang. Jadi ini Kiai Musannif mengingatkan bagi santri yang pulang ke masyarakat, dia mau berjuang, awas dulu ya, tanamkan pertama sabar. Karena apa? Di hadapannya akan banyak rintangan. Kunci pertama harus sabar. Sabar itu tidak jera untuk mengulangi perbuatan baik itu. Kalau sekali aja sudah jera, itu namanya bukan sabar. Lah oleh karena tapi dengan cara bagaimana? Bekerja dengan pakai al-iqdam, itu pakai dengan cara rencana kemarin itu, bukan ngaur. Jadi dimainkan pikirannya, dimainkan manajemennya, ternyata sudah mapan masih ada rintangan, itu namanya ujian. Tapi kalau tanpa konsep dia langsung melangkah sembarangan, itu namanya tahawur, ngawur, itu namanya itu yang terjadi. Nah, salah satu hal yang akan ditemukan di antara orang-orang yang ada pada kamu siapa itu? Adalah orang yang punya sifat an-nifaq ini. Jadi di masyarakat itu, seorang yang berjuang dimanapun saja itu, selalu Allah memberikan ujian sosial. Apa itu? Ingat bahwa tidak seluruh masyarakat senang sama kamu dan tidak juga membenci sama kamu. Dan ada orang yang nampaknya benci tapi hatinya enggak bagus. Dan ada orang yang mukanya bagus tapi hatinya adalah benci. Lah yang berbahaya yang terakhir ini. Kalau sudah orang yang benci, karuan benci. Kalau sudah baik, karuan baik. Yang sulit adalah menampakkan kebaikan tapi dirinya adalah kotor. Ini ujian terberat. Apa itu namanya? An-nifaqu. Ya, an-nifaq. Apa nifaq itu? Sifat munafik dalam setiap jiwa seseorang. An-nifaqu wallahu a'lam.
Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bil fahmi. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bil fahmi wa jammilni bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.